Sebenarnya, blueprint manusia itu sudah tersandikan sejak lahir dan sudah dikodekan sesuai dengan tanggal lahir kita. Nah, di numerologi, perhitungan jumlah tanggal lahir ini bisa menjadi petunjuk seperti apa blueprint atau jati diri kita sesungguhnya. Bagaimana cara menghitungnya? Beginilah cara menghitung angka blueprint kehidupan Anda berdasarkan tanggal lahir. Pertama-tama, tulis angka lahir Anda berdasarkan format tanggal, bulan, dan tahun. Jika Anda lahir tanggal 22 Februari 1985, maka Anda bisa tulis sebagai 22/02/1985. Lalu jumlahkan setiap angka di tanggal tersebut, dan terus jumlahkan hingga hasilnya tinggal satu digit angka saja. Misalnya angka 22 jika dijumlahkan hasilnya adalah 4. Angka 2 jika dijumlahkan hasilnya 2. Angka 1985 jika dijumlahkan hasilnya adalah 23. Angka 23 dijumlahkan hasilnya 5. Jika angka 4, 2, dan 5 ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 11. Angka 11 jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Maka angka blueprint Anda adalah 2. Life path number Anda adalah 2. Lalu, apa arti angka 2 ini? Menurut numerologi Pythagoras, angka 1 sampai 9 itu punya arti blueprint manusia sendiri-sendiri. Apa saja? Yang pertama, angka 1. Angka 1 melambangkan kemandirian dan kepemimpinan. Orang berangka 1 adalah pemimpin natural sejak kecil, tapi mudah menarik pengkhianat. Angka ini merupakan simbol maskulinitas, karenanya nggak heran jika manusia dengan angka ini juga akan memiliki banyak sifat-sifat maskulin dalam dirinya. Ia mandiri, berorientasi kepemimpinan, menguasai, agresif, dan melakukan segala sesuatu sendirian atau ego. Orangnya juga biasanya giat bekerja. Orang dengan angka 1 cocok sekali berkarir sebagai politikus, dosen, rektor, insinyur, pengusaha, atau pekerja lepas lainnya yang tidak mengharuskan dia menjadi bawahan orang lain. Yang kedua, angka 2. Angka 2 biasanya peragu, tidak tegas, banyak bicara tapi lembut hatinya. Ini adalah simbol dari feminin. Karenanya orang dengan angka 2 bisa memiliki banyak sifat-sifat feminin dalam dirinya seperti lemah lembut, suka mendengar, holistik, merangkul, dan perawat. Orang dengan angka 2 biasanya juga vokal dan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Tapi kelemahannya, dia sulit menyimpan rahasia. Ia tenang dan cinta dengan damai, sehingga kerap menjadi mediator dan pendamai konflik. Biasanya orangnya sangat empati dan bagus dalam bekerja dalam tim. Namun, orang dengan angka 2 ini sangat cocok berkarir di bidang-bidang yang membutuhkan kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, seperti keperawatan, seperti suster atau babysitter, atau sebagai penasihat atau konselor. Ia juga cocok bekerja sebagai seorang dokter, guru, atau pengarang buku. Yang ketiga, angka 3. Angka 3 identik dengan kecepatan, agresif, pemarah, tapi spiritual. Orangnya tidak sabaran, karena itu orang dengan angka 3 banyak memiliki bakat atau ketertarikan terhadap dunia-dunia spiritual. Tapi mereka juga pemarah. Jika Anda melihat orang spiritual namun mudah marah dan agresif, bisa jadi dia adalah orang dengan numerologi angka 3. 4. Angka 4. Orang dengan angka 4 biasanya cerdas dan punya kebijaksanaan. Dalam numerologi, angka 4 adalah pondasi dasar dari sistem dan juga dari hukum dan keteraturan. Orang dengan angka 4 mudah memanifestasikan segala sesuatu. Ia juga cerdas, dan kecerdasannya ini adalah dasar dari kebijaksanaan. Orang dengan angka 4 ini juga jenius, teliti, dan gemar mempelajari ilmu pengetahuan baru. Mereka biasanya juga rasional dan pragmatis. Mereka bagus jika dilibatkan dalam kegiatan yang mengandung proses membangun, menata atau organizing, atau pekerjaan berat lain yang berkaitan dengan struktural. Mereka ini sangat cocok untuk bekerja sebagai direktur, arsitek, teknik sipil, konsultan, atau ilmuwan. 5. Angka 5. Orang dengan angka 5 biasanya keras kepala, namun mencintai kebebasan dan petualangan. Mereka orang yang sibuk, hidupnya penuh dengan rintangan dan emosional. Tapi mereka juga orang yang mudah beradaptasi di lingkungan apapun. Mereka sibuk mengeksplorasi kehidupan, baik mengeksplorasi diri, mengeksplorasi tempat baru, dan masih banyak lagi. Dan mereka juga sibuk menata masa depan. Mereka juga punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Mereka adalah tipe orang yang selalu bertumbuh dan suka mencari pengalaman baru. Mereka sangat energik, sangat sosial, namun kadang manipulatif dan tidak disiplin. 6. Angka 6. Angka 6 ini identik dengan kekayaan, namun berorientasi terhadap keluarga dan sangat produktif. 6 adalah simbol dari bersatunya perbedaan, dan simbol dari penyempurnaan. Ini juga merupakan simbol dari penciptaan atau reproduksi, atau simbol dari penciptaan keluarga.
Orang dengan angka 6 memiliki quality time yang bagus dengan keluarga dan biasanya punya koneksi mendalam dengan alam semesta. Mereka intuitif dan secara alamiah ingin peduli dan merawat orang lain. 7. Angka 7. Orang dengan angka 7 adalah orang yang beruntung. Ia menarik banyak pendukung. Angka 7 adalah angka yang cukup istimewa. Banyak filosofi dan agama-agama kuno menggunakan angka 7 sebagai simbol tingkatan sesuatu. Dalam agama Buddha, 7 adalah angka pendakian menuju yang tertinggi, dan merupakan 7 langkah Buddha, mewakili pendakian dari 7 tahapan kosmik untuk melampaui ruang dan waktu. Di Al-Quran, surat Al-Fatihah sebagai surat utama dan pembuka juga memiliki 7 ayat. Di Borobudur, prasada 7 lantai di candinya melambangkan gunung suci dan akses mundi untuk mencapai alam para Buddha. Orang dengan angka 7 biasanya memiliki iman serta keyakinan agama yang kuat. Mereka sangat introvert dan tipe pemikir mendalam. Saking dalamnya, mereka sampai-sampai cenderung berpikir filosofis. Karenanya, banyak dari angka 7 yang cocok untuk berkarir sebagai pemuka agama, filsuf, psikolog, dan sejenisnya. 8. Angka 8. Angka 8 melambangkan kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan tekanan atau stres. Tapi orang dengan angka 8 memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dalam numerologi, angka 8 identik dengan tidak terbatas atau infinity. Ini melambangkan perjalanan panjang dan memutar, namun pada akhirnya selalu kembali ke tempat asal dia bermula. 9. Angka 9. Angka ini adalah angka terakhir dalam numerologi. Ia adalah angka pamungkas, perhentian terakhir dari perjalanan 1 sampai 8. Karena ia adalah perhentian terakhir dari perjalanan kehidupan, maka ia identik dengan keberhasilan atau kesuksesan. Angka 9 juga merupakan lambang dari kesuksesan, keberlimpahan, dan identik dengan bisnis atau kekayaan. Orang dengan numerologi 9 biasanya dia bertumbuh menjadi orang yang sukses dan keberlimpahan. Biasanya dia cocok berkarir sebagai pengusaha. Orang yang sukses dan keberlimpahan ini biasanya mereka mendapatkannya melalui bisnis. Tapi jeleknya, angka 9 ini juga diidentikan dengan keserakahan. Karenanya, tidak sedikit pebisnis sukses dengan angka 9, mereka cenderung tidak merasa puas atas pencapaian atau keberhasilan mereka di masa kini. Mereka selalu ingin mendapatkan lebih dan lebih, sehingga identik dengan keserakahan. Sebenarnya, selain karakter blueprint di atas, masih banyak lagi informasi-informasi lain yang bisa dikulik dari numerologi. Dari blueprint saja, kita tidak hanya bisa mengetahui gambaran blueprint kita secara kasar, tapi juga lengkap dengan bakat, kemampuan, potensi, karir, bahkan kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Saya pernah mencoba melihat blueprint saya berdasarkan numerologi. Di sini tidak hanya membahas tentang karakter dan sifat saya saja. Di sini bahkan diberitahu potensi karir apa sih yang cocok dengan karakter dan bakat saya untuk sekarang atau untuk ke depan. Sebenarnya banyak sekali kisah, misi jiwa kita ternyata tidak jauh-jauh dari bentukan karir atau profesi yang cocok dengan kita ke depannya. Contohnya seperti saya nih, saya adalah orang dengan angka numerologi 5, dan menurut laporan blueprint numerologi saya ini cocoknya berkarir di bidang yang berkaitan dengan perjalanan wisata, traveling, atau berkaitan dengan komunikasi, seperti content creator atau jurnalisme. Nah, ternyata yang disebutkan dalam laporan numerologi itu kebetulan cocok dengan passion saya, dan ternyata sudah menjadi minat saya sebelum saya mengenal numerologi ini. Dengan adanya laporan dari numerologi ini, semakin memantapkan saya untuk mengeksplorasi bakat, serta potensi apa saja sih yang ada di dalam diri saya. Sehingga besok-besok bisa saya gunakan untuk mengembangkan misi jiwa saya. Di sini kalian tidak hanya mendapatkan konsultasi saja, tapi kalian juga bisa mendapatkan laporan berupa file PDF yang bisa kalian pelajari dan baca-baca ulang sesekali waktu, agar bisa menjadi pengingat dan bahan perenungan untuk memahami blueprint Anda. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan laporan numerologi seperti punya saya, kalian bisa order langsung ke Koko Numerologi. Kalian bisa follow dulu akun TikTok dia di @kokonumerologi, atau kalian bisa order langsung melalui WhatsApp yang tertera di deskripsi video. Di sini kalian tidak hanya bisa konsultasi tentang blueprint hidup saja, tapi kalian juga bisa mundur untuk melihat kehidupan past life khusus bagi yang percaya reinkarnasi. Nah, mumpung Kokonya masih membuka slot untuk konsultasi, jangan lupa untuk segera mendaftarkan konsultasi kalian segera untuk membuka potensi diri melalui tanggal lahir. Baca deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya. Jangan lupa juga untuk follow @kokonumerologi untuk informasi selengkapnya.